Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Tahiyatul Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali membaca, akan kita baca kembali kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim, atau bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran karya Syekh Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, halaman 79, masih tentang takriru karamatil insan, penetapan atau penegasan tentang kemuliaan manusia. Wa min ajli dzalika, dan karena hal tersebut, angkara maka mengingkari apa Al-Qur'an ala ba'dil mutatarrifina, kepada sebagian orang-orang yang berlebihan, ekstrim, minal basyari dari manusia, tahrimahum, sikap mengharamkannya mereka, at-thayyibati, mengharamkan hal-hal yang baik, wazinatal hayati, dan perhiasan-perhiasan dunia, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah dan rizki-rizki yang baik yang sudah dikeluarkan, diberikan kepada hamba-hambanya. Artinya, dalam pandangan Islam, dalam pandangan Al-Quran, seperti halnya kita tidak boleh menghalalkan yang haram, kita juga nggak boleh mengharamkan yang halal. Ya. Kalau dalil yang barusan dibaca itu larangan mengharamkan yang halal. Sama-sama nggak boleh. Dan ada banyak ayat dan hadis ya yang menegaskan hal ini. Sudah dihalal-halalkan kok malah diharamkan. Dan memang hal ini ya berangkat dari kenyataan ya. Ada sebagian manusia yang saking mungkin motivasinya juga bagus ya, motifnya juga bagus, niatnya juga bagus. Tetapi caranya nggak pas, nggak benar. Jadi dari dulu sampai sekarang mungkin ya ada kecenderungan-kecenderungan, bahkan praktek-praktek dari orang beragama yang malah menghindari hal-hal yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara tidak sadar kadang itu semacam mengharamkan sesuatu yang halal. Ini kan nggak boleh. Padahal kebaikan-kebaikan itu ya, at-thayyibati minar rizq, bahkan zinatul hayatid dunya, itu sudah disediakan oleh Allah untuk manusia sebagai salah satu sarana Allah atau cara Allah memuliakan manusia. Nah, contoh menikah ya, menikah itu kan dibolehkan sama Allah, bahkan dianjurkan sama Allah. Tapi ada orang yang memang nggak mau gitu loh ya. Ya secara fikih sih nggak masalah ya. Kalau memang dia bisa menjaga diri ya walaupun tidak menikah. Ada juga ajaran-ajaran untuk menghindari makanan-makanan tertentu. Bahkan bukan hanya menghindari ya,
Padahal makanan-makanan itu tuh halal gitu loh, tapi apa namanya, dihindari. Kecuali kalau niatnya untuk kesehatan ya, untuk kesehatan, untuk apa namanya, untuk alasan-alasan medis, lain lagi. Kan ada itu orang yang nggak mau makan ikan lautan. Nah, padahal ikan-ikan lautan ini malah salah satu nutrisi yang paling bagus ya. Hmm. Dengan alasan yang nggak jelas gitu loh. Kecuali kalau alasan medis lain lagi ya. Padahal sekali lagi semua itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud pemuliaannya atau cara Allah memuliakan manusia. Wa angkaro, dan mengingkari siapa Al-Qur'an, apa Al-Qur'an ala ba'dil basyari, kepada sebagian manusia, ihanatahum, tindakan merendahkannya mereka, li anfusim, bagi diri mereka sendiri, bittikhadhihim tabi'ata, dengan menjadikan dengan tindakan mereka yang menjadikan alam, wakuwaha, dan kekuatan-kekuatan atau sumber daya alam, al-musakharata, yang sebenarnya ditundukkan lil insani, bagi manusia, tapi malah alihatan, dijadikan sebagai Tuhan, ya abudunaha, yang mereka mengabdi kepadanya, kepada alam-alam tadi ya, kepada benda-benda alam ini, kepada makhluk-makhluk min dunillahi, selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengatakan dalam surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari, rembulan. La tasjudu lisyamsi walalil qamar, karena itu semua adalah makhluk-makhluk Allah. Janganlah kalian malah bersujud kepada matahari, kepada rembulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahun, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian bersungguh-sungguh mengabdi, beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menyembah makhluk-makhluk itu sama saja manusia sudah merendahkan dirinya sendiri. Apalagi manusia itu kan makhluk yang paling mulia. Dia udah statusnya makhluk paling mulia. Kemudian alam semesta ini juga diciptakan untuk melayani manusia, untuk ditundukkan untuk manusia, malah manusia yang tunduk kepada alam. Maksudnya menyembah tadi ya, menyembah rembulan, matahari, ya, pohon-pohonan. Ya kan. Nah ini kan lucu. Sama saja manusia menurunkan levelnya sendiri, merendahkan dirinya sendiri. Ya sebenarnya Allah sudah sangat memuliakan mereka. Jadi berarti ada pelajaran ketika Allah melarang manusia menyembah sesama makhluk, itu sebenarnya karena Allah ingin memuliakan manusia. Wa angkara, dan mengingkari apa Al-Quran ala ba'din akhara minal bashari, kepada sebagian manusia yang lain, ayyafqadu syakhsiyatahum, melarang untuk meniadakan kepribadian mereka, melepaskan kepribadian mereka, wa yusbihu aznaban li ghairihim, melepaskan kepribadian, kemandirian, kedaulatan mereka, dan mereka kemudian menjadi ekor bagi selain mereka. Dalam Al-Ahzab ayat 67, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka berkata, sesungguhnya kami membebek, taklid buta, taat kepada doro-doro kami, kepada
junjungan-junjungan kami dan senior-senior kami, yang kemudian malah junjungan-junjungan dan senior-senior itu malah menyesatkan kami. Justru menurut ajaran Al-Quran kita itu kan disuruh untuk mengikuti sesuatu yang jauh lebih mulia daripada kita ya. Walaupun manusia ya kita mengikuti Nabi Muhammad. Itu juga supaya atau sebagai bentuk agama memuliakan kita gitu loh ya. Ini manusia, kalian tuh sudah mulia, jangan malah membebek, nggak karu-karuan, nggak punya kemandirian, nggak punya kehormatan gitu kan ya. Hati-hati dalam mengikuti orang lain. Jangan sampai mengkultuskan orang lain, mengidolakan orang lain yang malah justru merendahkan martabat kalian kan begitu. Karena banyak kan ya sampai sekarang juga ada itu. Ya. Seseorang atau masyarakat bahkan justru disesatkan oleh panutan-panutannya. Wa ankaru ala akharina ayyaghlu fi taqdisil bashari fayattakhidhuhum arbaban yuti'unahum fi kulli ma yashra'un. Begitu juga Al-Quran mengingkari kepada sebagian manusia yang lain yang mensucikan manusia ya, mengkultuskan manusia sampai menjadikan mereka manusia-manusia itu yang dikultuskan itu sebagai seakan-akan Tuhan-Tuhan yang mereka ikuti dalam setiap ajarannya, setiap peraturannya. Wa in harramul halala wa ahallul haram. Walaupun aturan yang mereka buat itu, mereka yang dikultuskan itu malah justru mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam. Jadi mereka menjadikan pendeta-pendeta, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Bahkan termasuk Nabi Isa, karena ini konteksnya kan orang-orang Nasrani yang menyimpang ya. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah dan mengabdi kepada Tuhan yang satu. At-Taubah 31. Nah, sampai sekarang kan juga ada ya orang yang mengkultuskan tokoh agama yang justru tanpa disadari atau tidak ya sudah menjurus kepada ya tadi ya seakan-akan menuhankan junjungan-junjungan tokoh-tokohnya itu sampai aturan-aturan yang mereka buat ya walaupun bertentangan dengan ajaran Islam itu diikuti saja. Nah ini juga menjadi salah satu poin penting ya kalau kita bicara humanisme dalam Islam. Jadi humanisme dalam Islam itu selain bermakna ya kita memuliakan manusia dengan menganggap manusia sebagai manusia. Manusia yang punya kebebasan, punya pilihan ya kan, punya hak asasi. Tetapi juga kita jangan sampai ya kemudian menuhankan manusia. Jadi humanisme dalam Islam itu ya mungkin dalam paham-paham yang lain juga ya. Itu juga bermakna jangan menuhankan manusia. Seperti halnya jangan menghewakan manusia. Jadi manusia ya udah manusia aja. Lihat dia sebagai manusia seutuhnya. Contoh menuhankan manusia kayak tadi gitu kan ya. Mengkultuskan, mendewakan ya. Wala ajaba an kanat da'watul islami ila ahli kitab. Maka tidak heran kalau kemudian dakwah Islam kepada ahli kitab adalah alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Itu agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Sekaligus supaya antara kita ya, antara ahli kitab itu jangan
ada yang menganggap atau dianggap sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah ya. Ali Imran ayat 64. Waradda Al-Qur'anu ala man nasaba ila ba'dil anbiya'i annahu da'an nasa ila ibadati nafsi. Begitu juga Al-Qur'an menentang, menolak kepada siapa saja yang menisbatkan atau mengklaim bahwa sebagian nabi itu mengajak umat manusia untuk beribadah kepada nabi tersebut. Al-Quran menentang klaim itu. Faqala ta'ala ma kana li basharin ayyutiyahullahu al-kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Ali Imran 79. Tidak ada manusia yang, dalam hal ini para nabi dan rasul ya, yang diberi Allah kitab dan hikmah dan kenabian, kemudian berkata kepada umat, kepada ya masyarakat, berkata apa? Jadilah kalian orang-orang yang menyembahku, menyembah selain Allah, menyembahku. Tidak mungkin, karena nabi-nabi itu pasti mengajak kepada ibadatillah, kepada tauhid. Tapi insyaallah nanti akan kita lanjutkan ke sebab yang kedua, yaitu takriru huquqil insan, menegaskan atau menetapkan hak-hak manusia. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.